Nah, pertama di gawat darurat harus ditangani dulu. Baru setelah itu kalau tidak termasuk gawat darurat atau sudah tertangani gawat daruratnya, baru namanya di sini diidentifikasi mengenai penjaminan. Jadi pasien pasti dipastikan kondisinya stabil. Tempat apa untuk yang fasilitasnya kita sediakan, kemudian juga dari SDM-nya juga kita atur pengaturan. Sehingga diharapkan ya perkreditan ini juga bisa diatasi lah, kira-kira diatasi seperti itu sih. Berarti Iya. saya mau tanya, Iya. gampang aja Oh gitu ya, begini ya. begini nanyanya. Jadi kalau kerja sama BPJS Kesehatan itu susah atau enggak? Ya, cerita soal peserta yang menggunakan BPJS Kesehatan lalu kemudian ditolak berobat ke rumah sakit baru-baru ini kembali lagi terdengar. Hal itu kabarnya bahkan membuat direktur rumah sakit tersebut meminta maaf dan berjanji menelusuri insiden ini. Nah, cerita soal penolakan pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan sebenarnya bahkan dari tahun lalu ini sudah sempat dikritik oleh anggota DPR RI. Sebenarnya gimana sih soal tolak-menolak ini di rumah sakit begitu? Apakah memang benar ada kasus-kasus seperti ini? Saya sudah bersama dengan Dr. Lis Nugrohowati. Dr. Lis, ya. kabar sehat? Sehat, sama juga ya Mbak Tata. Alhamdulillah. Sehat selalu. Dr. Lis, nih bicara soal tolak-menolak. Emang sebenarnya kalau orang udah dateng nih ke rumah sakit, itu bisa ditolak? Ya kan kayak cinta dong. Ya jadi patah hati nanti saya kalau ditolak bertepuk sebelah tangan dong kalau udah datang terus suruh pulang lagi gitu, Dok. Terus ditolak gitu. Iya. Baik, kalau terkait dengan pasien yang datang, pada prinsipnya kita sudah diatur oleh regulasi bahwa kalau pasien yang datang berobat ke rumah sakit, kita wajib menangani. Apalagi kondisi kegawat daruratan gitu ya. Iya. Itu memang harus ditangani gitu kan untuk kegawat daruratannya. Ya selanjutnya memang tinggal kebutuhan pasien ini apa ini gitu kan. Apakah memang di rumah sakit kita fasilitasnya ada atau tidak. Kalau memang kita ada ya kita rawat di sini, lanjut di perawatan inap atau ICU atau di apa namanya, untuk kalau memang stabil ya pulang. Tapi kalau memang membutuhkan apa namanya, fasilitas yang lebih, mungkin dokter yang spesialis atau subnya lebih, nah itu bisa kita ada mekanisme rujuk. Jadi prinsipnya adalah wajib ditangani. Seperti itu. Itu biasanya yang datang hanya misalnya ke instalasi gawat darurat. Kalau di rumah sakit kan ada IGD Iya, gitu ya, Dok ya. iya. Atau gimana, karena kadang kan begini ya, masyarakat itu kurang paham juga soal bagaimana kemudian alurnya sih kalau di rumah sakit. Nah, ini ada bedanya nggak sebenarnya untuk pasien yang dia menggunakan misalnya asuransi atau misalnya biaya pribadi sendiri Iya. atau ya ini untuk pengguna BPJS datang ke rumah sakit yang dibilang misalnya, oh ya kalau gawat darurat, nah gawat darurat itu gimana? Saya udah melilit nih dok nih perutnya, wah ternyata nggak apa dok sepulang gitu. Nah apa gimana sih dok gitu? Iya, ya terkait dengan datangnya pasien lah kira-kira seperti itu ya. Jadi memang sudah ada aturan-aturan regulasi yang mengatur terkait dengan pelayanan kepada pasien. Pertama, kalau itu Mbak di gawat darurat, Iya. itu kan memang pelayanan yang 24 jam ya. Iya. Ya itu semua rumah sakit juga pasti melayani lah itu untuk pelaksanaan gawat darurat. Nah kalau ini memang tadi benar ada pasien yang memang penjaminannya beda-beda gitu Iya. kan. Ada yang penjaminannya memang asuransi yang dengan apa BPJS atau juga yang non BPJS juga ada, pribadi juga ada. Nah ini memang ada aturan-aturan yang terkait yang menyelenggarakan lah tentu saja ya. Ya jadi misalnya kalau yang gawat darurat itu siapa aja bisa masuk lah. Begitu pasien memang ada kegawat daruratan, itu pasien datang ke gawat darurat. Nah, untuk yang kriteria mungkin ya. Nah, ini untuk yang dari BPJS itu kan memang ada kriteria yang 144 diagnosis itu ya, atau 44 diagnosis. Nah, ini memang apa namanya? Ini yang ditetapkan dari BPJS kita selaku apa namanya pihak yang melakukan pelayanan ya kita harus mengikuti karena itu terkait dengan aturan termasuk juga nanti klaimnya juga harus mengikuti. Tetapi intinya kalau pasien datang mah kita harus tangani terlebih dahulu. Enggak, bukan pasien datang terus ditanya, ini yang bayar nanti siapa gitu enggak? Bukan. Nah, pertama di gawat darurat harus ditangani dulu. Baru setelah itu kalau tidak termasuk gawat darurat atau sudah
tertangani gawat daruratnya baru namanya di sini diidentifikasi mengenai penjaminan. Jadi pasien pasti dipastikan kondisinya stabil seperti Nah ini itu. kadang-kadang tuh orang ada yang gini nih Dokter Lis, ini prasangka ya, kita Iya, nggak tahu nih iya, iya. bener apa nggak, makanya saya mau tanya nih ke Dokter Lis, dateng nih ke IGD, terus misalnya udah nunggunya di IGD lama gitu, nggak tahu ini dok dari tadi belum dilihat-lihat nih sama dokternya, apa didiemin aja, perasaannya dia gitu didiemin aja, atau kalaupun misalnya udah diperiksa butuh kamar, nanti lama lagi nunggunya, terus ntar udah gitu disampaikan kamarnya penuh nih, cari Iya. rumah sakit lain aja deh gitu. Nah itu tuh sengaja dok atau emang kenapa sih ada lama tuh, iya kan? Nah ini dok kan biar biar apa masyarakat kan paham ya, kita nggak tahu kok lama sih, kok saya didiemin aja, kok tiba-tiba rumah sakitnya penuh, perasaan parkiran aja masih ada gitu lah. Ini gimana dok? Ya ini kan dari masyarakat ya keluhan Iya. ini kan memang penting banget sih kita ini sebagai pihak rumah sakit itu memang saya sendiri ya selaku saya ini di Hermina Depok lah gitu ya. Jadi saya juga ada aturan-aturan atau ada regulasi lagi internal yang mengatur bagaimana untuk penanganan pasien gitu ya, termasuk juga pada darurat ini respon time. Itu namanya respon time. Jadi respon time untuk apa namanya dari pasien ini mendapatkan penanganan awal oleh petugas. Nah itu juga sudah kita ada bagian mutu yang melakukan monitoring terhadap pelayanan di gawat darurat. Jadi memang di situ ada sih sebetulnya juga ya kriteria-kriteria tertentu Ada sebetulnya SOP-nya ada gitu ya? SPO-nya ada ya. Tetapi prinsipnya adalah memang secepat mungkin pasien itu segera ditangani gitu kan. Nah, memang sering yang itu kenapa ada kendala, nah itu kadang komunikasi ya. Karena komunikasi ini memang apa namanya yang efektif lah kira-kira gitu. Komunikasi tapi kalau tidak efektif kan nggak Iya. nyampe juga ya Iya, pesannya iya, gitu. iya. Misalnya Bu, ini Ibu sudah kita tangani, itu sudah diperiksa dokter, sudah mendapatkan ini. Jadi sudah dipastikan pelayanan terkait medisnya sudah tertangani. Jadi sekarang tinggal nunggu ini. Nah, itu tuh yang kadang memang belum nyampe ke Nggak pasien. disampaikan gitu ya? Iya, belum nyampe atau udah disampaikan tapi orangnya ganti. Iya, Jadi iya, iya. kemana nih gitu. Jadi itu memang komunikasi yang efek itu sangat penting gitu ya. Dan kemudian tadi itu ada apa namanya? Ada prosedur atau ada sistem lah ya, sistem untuk yang monitoring dari kualitinya. Jadi ada gitu ya. Nah, kalau kamarnya, nah kamar ini. Nih kamar ini memang kan bisa juga sih dalam kondisi full sih bisa juga apalagi sekarang kan misalnya untuk ICU terutama. ICU itu kan juga ketersediaannya itu tidak banyak ya, jadi terbatas. Apalagi isolasi. Nah, ini memang benar-benar yang dipraktek saya setiap hari ya. Jadi untuk cari isolasi ini kan juga tidak segampang kita ini karena memang pasti terbatas sekali, apalagi intensif. Nah, ini memang ada sistem yang memang sudah ditetapkan bahwa kalau ada seperti itu kita tempatkan terlebih dahulu, yang penting ditangani dulu sesuai dengan apa namanya sesuai dengan diagnosis dari pasien tersebut dipastikan aman ya. Tinggal untuk kelanjutannya dari fase kritikal ini apa emergency ini kalau perlu layanan lanjutan, nah kita akan carikan. Iya. Kita akan carikan. Kalau rujukan kita pasti akan carikan. Nah ini ada kalau memang di sekarang ini namanya juga SPGDT ya. Jadi sudah ada kita sudah terbantu sekali gitu. Jadi untuk rujukan-rujukan ini bisa memudahkan kita untuk mencari tempat untuk kebutuhan pasien terkait untuk asuhan lanjutnya. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Ini untuk gawat darurat ya. Ya, tapi ada satu tuh tadi yang belum Apa tuh? Apa Bu? belum saya jawab ya. Aduh, saya suka nggak enak ya nanya sama dokter Lisa, aku teh nggak dokter, ini kan supaya masyarakat tahu ya, nggak apa-apa ya. Nah, gitu. tadi itu kan IGD nih. Iya. Tadi kan Ada yang tempat umum Mbak Tata ya? menanyakan ya terkait oh itu yang di rawat jalan. Iya, rawat jalan dia. Nah, kalau rawat jalan memang ini ada prosedur ya. Itu kan namanya juga prosedur yang memang harus sama-sama dipahami gitu loh. Ya, kita sih senang banget bagaimana karena rumah sakit ini memang punya kewajiban untuk kita ini memberikan layanan kepada pasien gitu kan. Terlebih juga terkait dengan SDM-nya, prakteknya dan juga terkait dengan fasilitas. Nah, masalahnya untuk mengakses itu kan ada aturan terkait dengan mungkin kalau yang BPJS rujukan ya. Iya, Ada. iya, Itu iya. kan sekarang ini kan masih berjenjang Iya, ya. iya, Nah, betul. itu memang itu yang apa namanya
harus dipenuhi gitu ya. Mhm. Dan itu juga sudah diatur juga ada yang namanya dengan pakai sistem juga bahwa dengan mobil CKN ini ada antrian istilahnya untuk yang mendaftar itu kan sudah memakai sistem. Jadi memang kadang untuk ribetnya, "Oh kok nggak boleh?" gitu ya. Iya iya. "Oh nggak boleh lagi?" Nah itu Mhm. memang memang supaya pasien mendapatkan pelayanan yang berkualitas, nah di situ memang sudah ada, apa namanya, aturan-aturan berapa pasien sih tiap, Iya. dari dokter itu setiap Kuotanya jamnya. udah Iya, dihitung sudah dengan baik ya, ada, begitu ya, iya Dok, ya? seperti itu. Jadi Mhm. diharapkan ya sama-sama lah ini coba pasien juga tidak Iya menunggu juga, iya. mendapatkan layanan baik, rumah sakit juga kita, aman juga karena akan memberikan layanan sesuai dengan yang, Tapi itu bukan karena ditanyakan. ini kan, Dok, bukan maksudnya memisahkan, oh ini yang pakai BPJS nih, oh ini yang Mmm, bayar langsung nih atau bayar sendiri nih, gitu nggak? Bukan itu ya, Dok, ya? Bukan ya? tidak kita sih, Mmm. berupaya karena ini sudah komitmen ya, Mbak, ya, komitmen bahwa kita akan memberikan, pelayanan kepada pasien itu dengan, ya dengan setara lah gitu ya dalam hal akses kepada dokter atau apa namanya, petugas medis, terhadap akses terhadap pelayanan mungkin penunjang, kemudian pemberian obat-obatan, serta asuhan keperawatan. Jadi kita upayakan di sini memang sudah, ya sama lah ya, Mhm. hanya mungkin tempat, nah itu kan juga memang ya ya memang apa namanya, Iya disiapkan tersendiri iya, supaya mhm, apa, kan masing-masing itu memiliki, sistem, masing-masing ya iya. Balik lagi misalnya ada aturan-aturan heeh, sendiri tadi aturan-aturan ya, itu kan gitu. kalau Iya nanti iya iya. nanti kita disatukan betapa Mhm, ribetnya gitu kan. mhm Nah mhm mungkin mhm. ini, apa namanya, bisa memberikan sedikit apa, ya informasi kepada Iya. masyarakat ya seperti itu, jadi tidak ada lah Iya. untuk Tapi rekomendasi. begini Dokter, benar nggak sih bahwa misalnya memang, ada yang saat-saat kayak misalnya contoh ya kalau di tempat liburan, Mhm tempat mhm wisata mhm. tuh kita ada, peak season-nya, ada high Mmm. season-nya Oh iya gitu ya, iya kalau iya pas iya lagi iya. liburan, kalau pas rumah sakit ada. Nih mohon maaf nih ini rumah sakit apa tempat wisata kenapa kenapa sampai penuh gitu? Emang bener tapi ada ada waktu-waktu begitu tuh Dokter? Nah ini bener juga nih Mbak, Mmm, jadi ada juga gitu ya. mhm mhm. Nah ini tergantung sebetulnya ada pola lah, namanya juga pola. Pola itu Mmm, ya pasti setiap rumah sakit ada aja karena tergantung lingkungan, terus kemudian juga masyarakatnya, mhm pola mhm mhm mhm. masyarakatnya, pekerja atau bukan gitu ya. Jadi ada misalnya nih kalau saya ya di Hermina Depok sendirilah, itu kalau peak-nya itu karena di sini banyak pemukiman yang, apa namanya, masyarakat kerja di Jakarta nih ya, kalau hari biasa itu kan jadi nggak banyak ya, Mhm. tapi begitu libur nah banyak tuh. Oh, justru pas liburan ya? Iya, jadi misal Banyak. Sabtu, nah Oh, Sabtu iya itu iya iya. pasti pasti banyak itu, pasti penuh gitu ya. Jadi memang ya upaya kita sih mengatur. Jadi semestinya sebelumnya sudah kita buat suatu apa pengaturan Mhm ya, mhm. ya namanya berupaya lah ya Mbak ya, Betul. berupaya untuk tempat apa, Mhm untuk yang fasilitasnya mhm kita sediakan, mhm. kemudian juga dari SDM-nya juga kita atur pengaturan, sehingga diharapkan ya perkreditan ini juga bisa Iya. diatasi lah, kira-kira diatasi seperti itu sih. Berarti kayak Mbaknya senyum-senyum aja, soalnya Oh Sabtu Minggu nggak libur kayaknya justru. Dokter Lis juga kayaknya oh sibuk tidak, juga ya? masuk juga, Sabtu masuk. Minggu ya? Jadi kalau mau mencari Mhm. Sabtu di sini Ada. ada. Tapi dokter, gini deh, apa namanya, tadi tuh balik lagi ke layanan yang diberikan di, IGD gitu. Nah, biasanya nih Dok, kalau pengalaman dokter di sini gitu ya, itu kalau sampai misalnya gini, melebihi kapasitas, itu sampai bisa sampai berapa misalnya kapasitas full kan 100% berarti ya, itu kalau lagi tinggi-tingginya itu bisa sampai berapa? 150 kah? Apa 200%? Pernah ngalamin masa-masa itu nggak? Terus gimana tuh cara mengatasinya kalau lagi pasien banyak-banyaknya gitu? Apa akhirnya dokter-dokter yang lagi libur, "Masuk semua masuk semua masuk semua," gitu? Apa gimana gitu? Dipanggil-panggil ya. Panggil-panggil, apa gimana tuh, Dok? Ini sepertinya contingency plan ini. Iya, Iya, jadi untuk di ini IGD ya Mbak ya. mhm, Nah, seperti juga mungkin kalau kami itu kan iya, ya, di Hermina Depok kita juga kan layanan kita sudah rumah sakit rujukan. Di mhm salah satulah rumah sakit rujukan mhm di wilayah mhm Kota Depok ini. Jadi pastinya yang datang ke kita ini ya kondisinya juga berat-berat dan juga sudah yang dari mana dari mhm mana. Dan kita apa namanya? Memang juga benar juga kadang juga memang penuh-penuh gitu mhm kan. Nah, ini kita punya policy ya kebijakan yaitu pertama itu untuk di IGD itu ada respon time-nya.
Jadi tidak boleh lama-lama lebih dari 2 jam. Itu bahkan harus cepat ini, kurang dari 2 jam ini harus sudah dilakukan, penanganan, dilakukan assessment, kemudian penanganan langsung pasien ini mau dikemanain nih, maksudnya gini, karena setelah dari IGD itu ada pasien yang pertama, itu jadi kondisi gawat, jadi kondisi yang, kondisi stabil. Nah, stabil berarti rawat inap tuh, kita harus cepet-cepet. Kedua, kondisi kritis. Nah, kalau kritis ya ke ICU lah mesti harus. Tapi nah ini kadang yang ini nunggu kalau kalau penuh gitu kan. Terus yang ketiga kondisinya memang pasien bisa pulang. Nah, itu harus segera ditangani. Jadi memang itu untuk upaya pengaturan. Yang kedua memang terkait dengan kelanjutan dari layanan ya Mbak tadi itu misalnya tempat tidur karena kan harus dirawat inap nih. Jadi upaya kami adalah ya dirawat inap harus siap gitu segera. Jadi kalau kalau memang pasien kita dinyatakan oleh dokter bahwa oh ini memang harus rawat, ya ini harus segera dilakukan penanganan lanjutan di ruang perawatan gitu. Jadi tidak kita punya standar itu kurang dari 2 jam itu pasien sudah langsung di perawatan seperti itu untuk mengurai gitu. Dokter Lis sudah jadi dokter dari tahun berapa sih? Oh saya, wah ini terkait apa nih? Terkait Umur ini, oh salah ya. udah Iya, iya. berapa Jadi berapa lama? dokter udah lama sejak tahun saya lulus itu tahun 97. 97. Iya, Kenapa sampai dokter milih sekarang. profesi sebagai dulu sih emang gitu ya waktu saya ditanya nih dok pas kecil gitu mau jadi apa jadi dokter gitu padahal dalam hati kayak nggak mungkin soalnya susah gitu. Kenapa dokter waktu itu akhirnya memilih profesi sebagai dokter itu kenapa dok? Alasannya yang pertama itu kan bapak saya itu kan dulu PNS di dinas kesehatan. Saya asli Wonogiri Mbak. Wonogiri. Wonogiri. Wonogiri gitu ya. Iya. Jadi tertarik juga karena setiap kali saya kan ya ke kantor itu lihat ngikut kadang sesekali itu seperti ini ya. Terus kedua kan hubungannya sama rumah sakit ya. Nah, di situ ya membuat ketertarikan selain dari orang tua juga pengen ya udahlah jadi ini dokter aja supaya meningkat kan gitu ya. Iya. Terus saya juga di sini juga senang karena saya melihat ini bisa ya kita bisa lebih mengabdi lah kira-kira seperti itu. Dari dulu kan nggak ideal gitu ya. Gitu dan ya bersyukur puji Tuhan juga akhirnya dapat melanjutkan di kedokteran juga seperti itu. Nah, itu berarti dok kan emang pinginnya melayani ya. Tapi Iya. memang kalau semua tenaga kesehatan itu memang sumpahnya untuk itu ya. Memang Betul. dia harus melayani. Iya, harus melayani. Tanpa melihat misalkan ini Iya. pasien mampu bayar atau tidak. Iya betul. Tapi dalam hal selain kesehatan, Iya. nah itu tetap juga kan kita melayani juga sebetulnya apapun melayani. Saya juga ini suka melayani karyawan, melayani dokter, gitu kan, melayani pasien, melayani masyarakat gitu ya. Dan itu buat kita jadi happy saja gitu kan, karena itu suatu hal yang baiklah bisa kita kerjakan gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu itu penting juga nggak sih dok diperhatikan misalnya dalam rekrutmen tenaga kesehatan misalnya di sini entah pasien karena dok katanya begini kan ada yang bilang nggak mau di rumah sakit tuh susternya galak gitu apalagi pakai kacamata Iya. gitu nggak mau gitu katanya gitu kalau yang rambutnya pendek boleh deh baik gitu. Gampangnya gitu ya. gitu dok ya bener nggak sih dok gitu maksudnya ada juga itu jadi salah satu kriteria atau untuk memilih tenaga kesehatan apa sih faktor yang paling diperhatikan gitu saat Iya. misalkan seseorang itu mereka memang diberikan ya itu entah kemudian dok Rekrutmennya ya, Mbak ya rekrutmen. Betul. Jadi memang ini salah satu yang aset yang untuk dapat melayani ya di rumah sakit ya adalah SDM. Nah, SDM ini memang kita semenjak rekrutmen itu kita memang betul sekali Mbak. Itu betul kita harus menetapkan kriteria dengan baik pertama dari sisi kualifikasinya sesuai ya. Dari profesi ya ada istilahnya ijazah dan lain-lain, verifikasi harus benar. Terus yang kedua dari sisi knowledge-nya. Knowledge-nya bagaimana kan itu ada juga ujian tulis dan lain-lain. Terus skill. Nah, skill ini knowledge dan skill ini rata-rata memang jadi satu lah untuk melakukan screeningnya. Yang ketiga adalah attitude. Attitude ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau namanya di rumah sakit itu adalah sesuatu yang humanis itu kan berhubungan dengan orang, bukan barang. Jadi pastinya individual lah ya, setiap orang yang tidak kebutuhannya tidak sama gitu loh. Sama-sama misalnya sakitnya demam berdarah. Tapi satu begini, satu begini.
Nah, itu pun juga sudah beda cara penanganan kita kepada pasien, yaitu dalam hal, melakukan service excellence lah kira-kira Iya, seperti itu. Nah, kita di sini juga sudah menetapkan nih, Mbak. Jadi untuk yang urgent-nya ini adalah, bagaimana kita rekrut, karyawan-karyawan, calon karyawan yang memenuhi kriteria tersebut, dan itu selanjutnya juga ada diklatnya. Ada Oh, diklat iya. orientasi pada waktu awal, ya ini yang terkait tadi itu dengan, knowledge-nya, skill-nya, kemudian terkait juga dengan pelayanan service excellence ini seperti apa, kan memang itu tadi ya, khasnya kan intinya kalau di rumah sakit itu ya begitu kompleks itu, complexity itu ya. Nah ini, apa namanya, menjadi perhatian kami untuk, dalam hal merekrutmen, tenaga medis maupun tenaga, kesehatan di rumah sakit. Pernah dapat apa namanya, komplain nggak nih Dok soal misalnya, perawatnya nih, misalnya, kurang komunikatif atau misalnya Iya, nah itu pernah pernah dapat, masukan semacam itu nggak Dok? Terus evaluasinya biasanya kalau kayak gitu gimana? gimana gitu ya? Gitu, iya Iya, nih. benar-benar di Mhm. situ. Ya ini, cerita aja nih, memang ya iyalah pernah lah pastinya gitu ya, terkait dengan komunikasi karena kita juga tidak 24 jam juga Iya. ngeliatinnya. Ya, dan di sini, apa namanya, kalau ada memang di situ, pasien yang menyampaikan keluhan tersebut ya, jadi itu merupakan hal yang berharga buat kami, gitu ya. Selain sebetulnya ini, termasuk QC juga ya, maksudnya, mutu ya, quality control dari, apa, buat rumah sakit. Pertama dari internal, itu memang ada tim mutu yang selalu keliling dan surveillance. Yang kedua itu adalah terkait dari pasien. Ini keluhan ini sangat berharga dan kita ini, positif lah. Kalau saya bilang pasti terima kasih banyak itu kan, kalau Anda masukan seperti itu. Dan, prosedurnya adalah kita sudah punya juga terkait dengan sistemnya, yaitu kita pastinya akan, memanggil, kemudian melakukan klarifikasi, melakukan pembinaan, intinya bagaimana orang tersebut atau, oknumnya itu bisa istilahnya memahami apa yang, eee, hal dilakukan ini maunya tidak sesuai lah seperti itu. Jadi perbaikan dan selanjutnya dimonitor, Oke. itu ada Jadi monitoringnya. memang dipastikan kalau layanan di rumah sakit ini baik untuk yang misalnya pasien umum, BPJS Kesehatan, Mmm. atau yang menggunakan asuransi ini akan dapat pelayanan yang sama? Iya, Gitu ya? iya, pelayanan yang, setara, Setara gitu ya? sama, memiliki akses yang sama terhadap tadi itu ya, Iya iya terhadap, iya. apa, dokter, Iya. pelayanan, fasilitas gitu kan, itu sama kita ya. Oke. Nah, nih Dok, bicara soal BPJS Kesehatan lagi nih, menarik juga karena kan pemerintah itu sekarang ini lagi merancang aturan baru ya Dok, setingkat peraturan presiden untuk merevisi, PP 59 tahun 2024. Jadi salah satunya itu Mmm, mengatur soal penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS mmm, buat peserta BPJS Kesehatan. Ini per 30 Juni 2025 kemarin, tapi kabarnya sampai mmm, sekarang belum 50% nih rumah sakit yang siap menerapkan itu. iya 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 Dokter di iya sini sudah iya. siap belum? Kalau kami di Hermina Depok ya, itu memang kita kan bagian Hermina itu bagian dari grup ya. Kita Mhm. sudah ada 53 rumah sakit. Nah, itu memang betul-betul kita ini, apa namanya, mengikutilah untuk, regulasi ataupun program-program pemerintah. Nah, jadi kami memang termonitor untuk menggunakan sampai mana sih gitu. Jadi ada sih departemen yang monitor. Iya. Jadi kami di sini kalau Hermina Depok kita sudah siap untuk, apa namanya, kelas standar ini. Kelas Gitu, standar ya? iya kan itu ada Iya. indikator-indikatornya yang harus dilengkapi. Nah itu kita setiap kali kita lihat mana lagi yang kurang seperti Itu itu. perbedaannya sama kelas yang sekarang udah ada itu apa sih, Dok? Maksudnya secara teknis itu berarti gimana? Apakah kemudian ya, kelas standar itu mereka ada di standar yang sama atau beda nih? Kalau sekarang kan kita kelas nih ada satu misalnya gitu ya, 2 3 ada yang mungkin kalau di rumah sakit kayaknya kalau di sini ada ya, Dok, yang lebih tinggi lagi dari kelas satu gitu ya, Dok. Nah, entar kalau yang untuk yang KRIS itu standarnya nanti akan kayak gimana tuh, Dok? Oh iya, jadi untuk kris ini, sesuai yang sudah tadi ya, regulasi dari pemerintah, itu memang, kalau rumah sakit swasta kan 40%. Oh, iya 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 iya. 40% ini yang harus disiapkan untuk, kelas standar. Mhm. Jadi kami juga sedang mengikuti, kemudian di situ perbedaannya dengan sebelumnya, jadi memang ini diatur betul, intinya bagaimana, kita memberikan layanan yang lebih baiklah kepada pasien gitu ya. Jadi dari sisi, apa, kamar, nah itu, tempat tidur lah intinya di kamar itu diatur, intinya untuk yang,
tempat tidur satu ruangan itu paling banyak itu 4 gitu ya. Terus yang kedua jarak-jaraknya juga diatur, itu ada 12 indikator itu. Kemudian apa saja, apa namanya, untuk yang fasilitas lainnya termasuk tirainya seperti apa, kamar mandinya accessibility-nya seperti apa. Nah itu memang ada standarnya sehingga diharapkan memang kita ini dapat memberikan pelayanan yang terstandar baik kepada masyarakat dan itu ada standarnya. Kalau dulu kan belum ada standarnya gitu ya. Kalau sekarang sudah distandarkan seperti itu. Jadi ya sesuai aja, kita 40% kita sudah menyesuaikan. Sedangkan yang lain-lain ada kelas yang lain juga. Oh ya? Ada. Kalau di atasnya tetap itu kan tidak diatur juga. Jadi itu ada punya kelas misalnya VIP, eksekutif, suite room, kita Hermina Depok kita juga menyediakan. Dokter Riz, Iya. saya mau tanya, Iya. gampang aja. Oh gitu ya begini ya. Begini nanyanya. Jadi kalau kerja sama BPJS Kesehatan itu susah atau enggak? Gitu. Karena kan katanya gitu ada keluhan misalnya rumah sakit, sulit lah ngeklaimnya. Makanya kita kalau ada yang pakai BPJS, nggak usah, susah nanti ya. Sejauh ini kerjasama antara rumah sakit dengan pihak BPJS gimana sih Bu berjalannya Ya. gitu? Ini ya terkait dengan mungkin pengklaiman begitu kali ya. Oh. Susah atau enggak gitu. Kendalanya tuh kalau ada kendala gimana, di mana dan gimana cara Iya, mengatasinya gitu. Nah ini sebetulnya sih kalau terkait dengan klaim gitu kan penagihan dari rumah sakit ya. Selama ini sih kalau saya sendiri ya itu di Depok lah, jadi Hermina Depok ini bisa terjalin komunikasi yang baik gitu ya. Emang tantangannya ya itu adalah yang kadang berubah-ubahnya regulasi itu loh, aturan-aturan itu yang berubah jadi kita ngikutin lagi, lagi ada gitu-gitu sih gitu. Tapi kita komunikasikan lagi. Intinya sebetulnya di komunikasi gitu ya. Kalau selama ini komunikasi kita baik, jadi kita kalaupun ada hal perbedaan-perbedaan bisa diselesaikan. Nah, kalau yang terkait dengan persyaratan, nah itu tadi memang harus sama-sama apa namanya, baik dari BPJS atau dari rumah sakit sama-sama memberikan pengertian lah gitu kan, pemahaman kepada masyarakat gitu kan. Ini kenapa begini gitu. Dan memang kita juga sudah ada apa sistemnya ya Mbak ya. Iya. Sistem untuk yang ibaratnya kalau terjadi seperti itu masyarakat kemana sih gitu kan. Oh iya. Pasien kemana nih ya gitu kalau ada hal yang bingung atau Menyiapkan kok begini. petugas juga? Ada kita ada petugas juga yang Standby ya? standby itu yang menerima intinya pengaduan atau hal terkait yang kurang pemahaman ini seperti apa dan kita akan bantu. Khusus untuk yang si Gitu. pengguna BPJS Kesehatan Iya, tadi. iya. Yang lain juga, kita ada juga ada juga untuk yang apa kontak terhadap itu apa namanya pasien yang memang membutuhkan penjelasan atau yang memang dia intinya mengeluhkan sesuatu hal gitu. Jadi sama-sama clear lah. Kita kan yang penting kan enak aja, Mbak. Iya. Iya, yang penting kan Enak set, lah, set, set, gitu. set dan enak gitu. Tapi nih ngomong-ngomong saya penasaran nih dokter. Ini dari Iya, tadi iya. agak gitu. Coba itu apa itu dok? Oh, Apa ini? namanya? Itu maksudnya apa? Oh. Saya pikir tadi ada nama dokter, ternyata bukan. Makanya tadi saya pikirnya dokternya siapa dokter Wiwi gitu. Wiki. Jadi itu apa? Ininya mengandung makna apa gitu sih? Oh iya, jadi ini Keren ya, mengandung makna. iya, ini pin kebanggaan. Kenapa Pin Wiwi? kebanggaan. Jadi ini pin apa namanya? Tulisannya Kami dari We Care. Hermina ya. Iya. Hermina ini We Care. Jadi We Care ini merupakan pin yang didapatnya pun juga tidak sembarangan. Ada apa kriteria ya kalau karyawan yang untuk mendapatkan We Care ini kita ibaratnya kita adakan suatu waktu rapat ya kita Ada pemilihannya apresiasi lah. Semuanya iya ke arah ke situ tapi tidak belum kalau ini mesti harus ada kriterianya gitu. Artinya apa dok yang dapat ini? Nah, berarti memang apa namanya sudah seperti namanya apa namanya di sini tulisannya kan We Care ya. Iya. Jadi kita menjadi apa namanya karyawan di Hermina itu we itu berarti bersama-sama tim kan, tim dan care itu memberikan pelayanan secara caring. Jadi care kepedulian terhadap pasien gitu ya sehingga
ini mengingatkan gitu kan. Ini filosofinya panjang banget Mak, kalau nggak bisa Pokoknya 2 ya, hari. itu menunjukkan bahwa Iya, memang semua pelayanan yang di sini diberikannya diberikan itu dengan karena dasar kepedulian iya gitu betul, kepada masyarakat kepada gitu ya. masyarakat gitu ya. Jadi ini menjadi pengingat dan apa namanya, jadi semangat gitu ya untuk setiap kali kita bisa memberikan layanan kepada pasien dengan baik, seperti peduli. Nah, ini dokter, jadi pesennya buat masyarakat nih dok, masyarakat khususnya mereka mungkin yang menggunakan BPJS Kesehatan. Kalau mereka butuh layanan kesehatan nih, misalnya entah kemudian untuk layanan kesehatan yang apa gawat darurat, itu apa yang mesti dilakukan? Atau kalau misalnya mereka mau periksa lebih awal begitu ya. Nah, itu yang mesti diperhatikan sama mereka apa? Jadi pada saat mereka nanti datang ke rumah sakit, mereka nggak ngerasa ditolak gitu. Dokter maksudnya tidak sampai ya menghindari lah hal-hal semacam itu. Apa juga yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sendiri? Iya, supaya semuanya berjalan lancar, seperti itu memang perlu, adanya ya tadi itu ya, sosialisasi yang terus-menerus ya, apalagi perubahan-perubahan, adanya regulasi-regulasi atau aturan. Nah ini memang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat gitu kan. Seperti tadi itu alur ya, itu, apa namanya kan tidak bisa asal asal datang Serta-merta aja gitu gitu ya. ya, apalagi itu ya jalan lah ya, itu Ujuk-ujuk. ada aturan-aturannya. Nah, kalau dari kami sih ya, ini di Hermina kami sebagai rumah sakit yang rujukan ya, intinya pelayanan kami ini memang untuk pelayanan yang spesialistik dan subspesialistik. Jadi kalau di Hermina Depok ini sudah ada pelayanan jantung terpadu ya, jadi ada layanan, dari poliklinik tentang jantung, maksudnya untuk yang STEMI atau akut lah, akut jantung, serangan jantung, kemudian juga untuk layanan di gawat daruratnya, kemudian, pemasangan ring dan juga bedah jantung itu juga sudah ada, gitu ya. Nah, untuk bagaimana sih mengaksesnya kan gitu ya. Nah, itu memang, sesuai dengan intinya prosedur-prosedur yang sudah ada gitu ya. Kemudian juga terkait, layanan-layanan yang lain seperti neurologi atau cold stroke sekarang kan yang sedang ini booming juga ya. Cold stroke ya, penanganan stroke ini juga sudah terintegrasi, komprehensif gitu kan, dan juga layanan subspesialis yang lain. Nah, ini memang dibutuhkan itu adalah rujukan-rujukan. Kemudian yang kedua untuk gawat darurat, kita siap untuk melayani. Yang datang kita selalu melayani karena ada monitor harian. Kita juga ada juga untuk, apa namanya, layanan emergency button. Oh, Emergency button itu, suatu aplikasi yang kita miliki itu, untuk yang BPJS maupun non BPJS ini bisa kita layani, jadi bahkan penjemputan ambulans secara gratis. oh, ini Gitu, di free. Ini di Hermina Depok Hermina. gitu. Jadi Iya. jadi tinggal pencet ini gitu. Iya. Dok. Ini by aplikasi, dari apa namanya, Android. Jadi bisa di Play Store, bisa diunduh. Nah, ini bisa langsung, ini membantu masyarakat nih, jadi tidak akan bingung lagi, "Ini kalau bikin ini dibawa apa enggak ya?" Kayak gitu-gitu kan. "Ini apakah dibawa ke IGD atau ke Saya mau ke rumah poliklinik sakit ya?" pusing, tapi saya udah nggak mungkin Atau berangkat bingung. sendiri Nah, gitu itu ya. bisa Iya. di Langsung pencet tuh. bisa dimanfaatkan Saya bisa gitu pindah ke ya. Depok aja nggak kira-kira? Saya mau pindah ke Depok aja. Mau pindah cari yang dekat sini gitu, biar gampang. Ini bisa membantu sesama juga, keluarga maupun, Misalnya ada tetangga sesama gitu atau ya, di di jalan lagi oh ada iya yang iya betul jatuh lah bagaimana ya itu bisa dipakai. Gitu dan itu kita tidak tanya dulu ini jaminannya apa ya, enggak. langsung Bawa ditolong. saja gitu, kecelakaan di jalan nggak ada siapa-siapa, bawa aja dulu. Gitu. Kalau perlu dijemput, jemput aja dan di sini ada apa namanya seperti GPS ya. Jadi Iya. ketahuan nih siapa yang akan Lokasinya. menyicet. Nah, kita bisa datang ke sana. Kemudian pada waktu ini juga bisa dengan video call-nya juga. Jadi bener nggak sih mana yang sakit gitu. Iya, iya, Karena kan iya. jangan-jangan ada prank ya. Betul, betul, Kan betul, prank kan betul, bukan cuma di Iya. rumah aja, di rumah sakit juga bisa prank juga. Iya. Kadang isengnya Iya. berlebihan gitu. Oke, jadi semua begitu ya, Dokter Lis Iya, ya, nggak ada. iya. Mudah-mudahan memang dipastikan tidak ada begitu pasien yang datang kalau memang memerlukan layanan kesehatan terus kemudian ditolak gitu ya. Jadi jangan takut patah hati. Iya. Takut cintanya bertepuk sebelah tangan. Iya. Ntar nyanyi deh sebelah sini. Tuh kan, nyanyi dah. Kita nyanyi di luar aja, Dokter. Oh iya. Habis ini ya. Iya, habis ini ya. Dokter, makasih sudah ngobrol-ngobrol bareng kami. Sukses terus, Dokter ya. Terima kasih.